Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So this is our next topic. Jadi ini kelanjutan dari topik yang kemarin ya. Jadi kita akan belajar tentang indikator Bohr, TOY, dan BTO. Jadi sama seperti length of stay yang kemarin, indikator Bohr, TOY, dan BTO ini adalah indikator pelayanan rumah sakit. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung Bohr, menghitung TOY, dan BTO. Dan apa itu Bohr, TOY, dan BTO? Oke. Nah, di sini kita akan belajar dulu tentang Bohr atau bed occupation rate, and then BTO atau bed turnover, and then the last is TOY atau turnover interval. Nah, apa sih Bohr itu atau bed occupation rate ini? Jadi, bed occupation rate atau BOR itu adalah persentase pemakaian tempat tidur pada periode tertentu. Jadi, pada periode tertentu itu, pemakaian tempat tidur itu bagaimana persentasenya. Jadi, BOR sering disebut juga sebagai percent of occupancy atau occupancy percent atau occupancy ratio. Nah, ini rumus BOR. Jadi, rumus BOR itu jumlah hari rawat pada periode tersebut dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia dikali jumlah hari pada periode tersebut kali 100%. Ini rumus BOR. Jadi periode BOR itu ditentukan oleh kebijakan masing-masing institusi atau masing-masing rumah sakit. Bisa saja BOR itu sebulan sekali, bisa saja seminggu sekali, bisa saja berapa minggu sekali, seperti itu. Jadi tergantung dari rumah sakit, harian pun juga boleh, triwulanan juga boleh, seperti itu. Nah, nilai BOR ideal itu antara 60-80%. Nah, ini rumus BOR apabila terjadi perubahan tempat tidur. Jadi misalkan pada periode tersebut ada penambahan tempat tidur atau pengurangan tempat tidur. Nah, berarti kita menggunakan rumus BOR ini. Nah, rumus BOR itu apa? Jumlah hari pada periode tersebut. Ya, jumlah hari rawat pada periode tersebut dibagi jumlah tempat tidur pada periode mungkin pada T1 misalkan itu dihitungnya misalkan sebulan ya, ternyata 2 minggu pertama itu tempat tidurnya adalah 200 bed misalkan, ditambah jumlah tidur pada jumlah tempat tidur kali hari minggu kedua. Jadi misalkan 2 minggu setelahnya adalah 300 bed. Nah, berarti kan jumlah hari rawat pada periode tersebut dibagi 200 kali 2 minggu ditambah 200 kali 2 minggu, tapi itu dijadikan hari ya nanti ya, jadi 14 seperti itu ya. Sampai berapa banyak perubahannya. Misalkan perubahannya itu sebanyak 2 kali ya, itu cukup 2 kali saja. Tapi kalau perubahannya sampai 4 kali ya berarti 4 kali nanti. Seperti itu. Jadi jumlah hari rawat pada periode tersebut dibagi jumlah tempat tidur kali periode pertama ditambah jumlah tempat tidur kali periode kedua ditambah jumlah tempat tidur kali periode sampai ada perubahan-perubahan itu kali 100% ya. Jadi T itu tempat tidur, T itu periode waktu pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian, perhitungan BOR ruang perinatologi atau ruang bayi pada dasarnya itu sama. Jadi seperti AFLOS kemarin sama rumusnya, cuma dihitung terpisah seperti itu. Jadi tidak dicampur dengan pasien-pasien yang dia bukan bayi. Jadi dihitung terpisah dari pasien yang dewasa atau yang sudah anak-anak ke atas seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan dari BOR tadi. Jadi dari data RSA pada bulan Juni 2020 menunjukkan terdapat 210 tempat tidur yang tersedia dan jumlah hari rawat adalah 4.780 hari untuk semua pasiennya ya. Seperti itu. Nah, BOR-nya berarti 4.780 hari dibagi 210 kali 30 hari. Karena pada bulan Juni adalah 30 hari. Kali 100%, maka hasilnya adalah 75,87%. Artinya, persentase pemakaian tempat tidur pada RSA di bulan Juni adalah sebesar 75,87%. Nah, ini adalah BTO. Itu tadi BOR, sekarang BTO. BTO itu apa? Bed turnover. Nah, bed turnover itu adalah berapa kali sih satu tempat tidur atau satu bed itu dipakai oleh pasien pada periode tertentu. Jadi sebulan itu tempat tidur A itu berapa kali dipakai pasien itu.
Itu adalah bed turnover. Nah, rumusnya BTO itu apa? Rumusnya BTO itu adalah jumlah pasien keluar pada periode tersebut hidup atau mati dibagi jumlah total tempat tidur pada periode tersebut. Jadi angka idealnya sih satu tempat tidur itu dipakai 40 sampai 50 kali dalam setahun. Itu angka ideal rumah sakit itu bagus seperti itu loh. Nggak rugi, nggak sepi. Nah, contoh perhitungan, di ruang anggrek RSX terdapat 50 tempat tidur. Pada bulan Agustus 2020, pada bulan tersebut tercatat terdapat 360 pasien yang keluar, baik hidup maupun meninggal. Itu contoh soalnya. Nah, jawabannya gimana? BTO berarti 360 dibagi 50. Berarti 7,2 kali. Artinya, frekuensi pemakaian tempat tidur di ruang anggrek RSX pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 7,2 kali dalam sebulan. Nah, seperti itu. Tadi kan 40 sampai 50 kali itu pada setahun ya. Jadi tinggal dikalikan. Ini sebenarnya masih di bawah dari BTO ideal. Nah, ini contohnya adalah TOI atau turnover interval. Nah, TOI itu apa? TOI itu rata-rata hari tempat tidur yang tersedia itu kosong atau nggak ditempati setelah pasien pulang, baik hidup maupun meninggal, sebelum ditempati kembali oleh pasien baru. Jadi intinya dia tuh waktu luang tempat tidur itu kosong, nggak dipakai. Nah, rumus TOI itu adalah jumlah tempat tidur kali jumlah hari pada periode tersebut dikurangi jumlah hari rawat pada periode tersebut dibagi jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati pada periode tersebut. Nah, angka ideal kisaran 1 sampai 3 hari. Nah, ini contoh perhitungan data RSA pada bulan Agustus 2020 terdapat 210 tempat tidur di luar bayi dengan 4.780 total hari perawatan pada bulan tersebut. Ada 560 pasien keluar baik hidup maupun mati pada bulan tersebut. Jumlah hari pada bulan Agustus adalah 31 hari. Nah, untuk menghitung TOI, kita berarti harus menghitung 210 kali 31 dikurangi 4.780 dibagi 560. Maka totalnya adalah 3,09 hari. Berarti jarak pemakaian tempat tidur di RSSA pada bulan Agustus 2020 adalah 3,09 hari. Jadi satu tempat tidur itu bisa kosong 3,09 hari. Yang nggak dipakai selama 3 hari. Karena belum ada pasien yang masuk kembali. Nah, ini adalah indikator lain dari kualitas rumah sakit yang perlu teman-teman ketahui, yaitu gross death rate dan net death rate. Oke, ini angka selanjutnya yaitu gross death rate. Nah, gross death rate itu adalah angka kematian umum atau kasar untuk setiap 1.000 pasien yang keluar. Nah, ini adalah rumus gross death rate. Jadi jumlah pasien yang meninggal pada periode tersebut dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun meninggal pada periode itu kali 1.000 per mil. Nah, angka ideal kurang dari 45 setiap 1.000 pasien. Nah, untuk net death rate adalah angka kematian 48 jam setelah pasien dirawat untuk setiap 1.000 penderita keluar. Jadi setelah 48 jam dirawat itu siapa yang meninggal, berapa persen yang meninggal itu adalah net death rate. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Kenapa kok misalkan dari 48 jam perawatan kok banyak yang meninggal ternyata. Apakah ada yang salah dengan mutu rumah sakit itu? Nah, ini adalah rumus net death rate, yaitu jumlah kematian pasien yang dirawat lebih dari 48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup atau mati pada periode tersebut kali 1.000 per mil. Angka ideal kurang dari 25 setiap 1.000 pasien. Nah, itu saja untuk indikator-indikator rumah sakit yang sudah kita pelajari. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara menghitungnya. Nanti akan ada post-test ya setelah ini bagaimana teman-teman menghitung BOR, TOI, BTO, kemudian gross dan net death rate.
Oke, I think enough for today topic. Kita langsung saja ke latihan di post-testnya. Jadi nanti untuk absensi langsung saya lihat dari post-test. Jadi teman-teman tidak perlu absen setelah ngisi post-test. Post-test itu saya gunakan sebagai absensi. Oke, terima kasih. Thank you all. Have a nice day.